Ya, ya saya sendiri Pak. Dari mana Pak? Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ukurannya berapa inch Pak? Oh, troli luar apa troli dalam Pak? Kalau 22 inch troli dalam itu 190 Pak harganya. Udah termasuk tas paspor dan tas sendal. Kalau troli dalam lebih mahal 30.000, jadi kena 220 Pak. Bahannya pasti beda kalau troli dalam. Kalau untuk Jakarta kita free ongkir Pak, cuman kalau untuk luar Jakarta kena biaya pengiriman. Ya betul. Oh, mau ikhram sekalian Pak? Bisa ya, saya sendiri sih nggak buat, cuman bisa bantu gitu. Yang penting harganya Bapak masuk. Mau kena juga ya bisa. Ikhram kita jual 95.000, mau kena 75.000 Pak. Iya ya, ya udah Pak, di email aja Pak untuk logonya. Nanti coba saya reply, saya kasih beberapa gambaran tasnya, Bapak tinggal pilih, atau mungkin Bapak ada ngajuin. Zubaidi kerap disibukkan dengan dering telepon. Oke, Pak, ya. Tentu untuk Mas, urusan Pak. bisnis. Bukan bisnis besar, tapi cuma urusan tas-tas dan koper buatannya. Adalah dunia Zubaidi. Padahal awalnya dia sama sekali tidak tertarik berdagang tas, apalagi ikutan membuat tas. Cerita bermula saat Zubaidi, lelaki asal Jawa Tengah ini, mondok di rumah pamannya di kawasan Halim, Jakarta Timur. Lantaran pamannya adalah pengusaha tas, mau tak mau Zubaidi hampir tiap hari melihat kesibukan pembuatan tas. Mungkin lantaran tak enak, Zubaidi pun coba membantu pemasaran tas-tas produk pamannya lewat online. Itu dilakukan sekedar iseng, lantaran Zubaidi sudah bekerja sebagai pegawai keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Karena Om, keluarga kebanyakan usaha di bidang tas, saya sambil masarin via online, ternyata pesanan overload yang menolak. Nah, dari situ saya inisiatif pengen terjun sendiri gitu, untuk mengambil pesanan yang kayaknya banyak. Dan itu sama sekali nggak tertarik untuk main ke dunia tas gitu. Karena pernah dapet itu pertama awal mula itu customer minta ke saya untuk buatin tas. Saya kenalin ke sepupu saya yang juga usaha tas. Cuman dia tidak mau komunikasi langsung ke sepupu saya itu, maunya tetap sama saya karena menurutnya itu kalau komunikasi langsung ke yang punya produksi itu agak susah. Jadi dari situ saya nyoba masarin via online dan alhamdulillah berhasil, ibaratnya pesanan banyak juga dari situ. Mulailah Zubaidi disibukkan dengan pekerjaan sambilannya, memasarkan tas. Bak jarum mesin jahit di bengkel pembuatan tas, Zubaidi terus berpacu dengan pesanan demi pesanan yang datang lewat online. Dari situlah Zubaidi tersadar betapa usaha tas begitu menjanjikan. Akhirnya, di tahun 2012, Zubaidi memberanikan diri terjun langsung. Tidak saja sebagai sambilan memasarkan lewat online,
tapi jadi pelaku usaha tas dan koper. Zubaidi mulai mengerjakan langsung pesanan pelanggan online-nya atau mengoper pesanan itu kepada paman dan kerabatnya yang sudah lama berkecimpung di dunia tas. Modalnya tabungan yang tak seberapa, serta keyakinan akan peluang bisnis tas yang masih terbuka. Untuk dana pribadi sih tadinya saya ada simpanan uang 10 juta. Terus karena saya yakin pasaran saya ini mudah ditemukan di dunia online, makanya saya berani untuk ngambil pinjaman ke bank. Saya pertama ngambil pinjaman 25 juta dari situ. Dari situ saya kembangin terus, dan sampai sekarang sih ya alhamdulillah pinjaman udah berkurang. Terus intinya dari saya sih pengennya ngembangin usaha dulu, belum untuk menikmatin hasilnya gitu. Jadi tiap ada penghasilan dari usaha ini, saya beliin mesin, saya beliin peralatan untuk mengembangkan usaha ini. Nah, Zubaidi yang lulusan pendidikan agama Islam di sebuah perguruan tinggi itu terus bergelut dengan tas-tasnya. Perlahan tapi pasti, usahanya terus berkembang. Dari semula hanya 3 orang pegawai, kini sudah belasan orang yang bekerja untuknya. Dari semula menumpang di rumah paman, Zubaidi juga sudah mengontrak rumah di beberapa tempat untuk tempat usahanya. Awalnya dulu di Jalan Madukara, Kampung Makassar. Di situ memang tempatnya luas, untuk main koper juga enak. Masalahnya itu untuk bongkar muat, untuk loading barang itu parkirnya yang sempit, terus tetangga itu terlalu berdempetan. Nah dari situ saya nyoba untuk buka lagi yang di depan SMA 9 Halim sini. Di situ sih saya khususkan tadinya untuk tas-tas yang selain koper karena nggak makan tempat. Tapi karena tempatnya masih kurang juga, ya saya coba untuk yang di rumah sini langsung gitu, untuk 2 orang, untuk packing, untuk sebangsa gudang lah sampai ke situ. Bisnis tas sejatinya bukanlah usaha langka. Persaingan sudah tentu bertebaran di mana-mana. Soal ini, Zubaidi mengaku tak terlalu cemas. Pemasaran yang dilakukannya hanya sebatas lewat online. Itu pun online gratisan, yang diyakininya masih punya pasar yang cerah. Memang sih kalau untuk pesaing ini banyaknya, kalau dunia online itu mereka pada memainkan website yang .com. Hampir tiap hari sih sebenarnya kalau untuk telepon nawarin jasa website, terus untuk pengiklanan. Cuman saya sendiri kurang tertarik, saya lebih tertarik dengan yang saya punya itu lewat blogspot atau iklan-iklan yang gratis itu, tapi dengan diolah sendiri itu lebih puas, hasilnya juga lebih memuaskan. Nah, kalau dilihat di ratingnya, dicari di Google atau di mesin pencarian online itu, ya masih lah di halaman pertama gitu. Walaupun pesaingnya .com, .net gitu, kita pakai free lah, blogspot kan. Tapi kita tetap di atas, masih di urutan atas terus gitu. Zubaidi
bukanlah pemain lama tas atau koper, tapi setidaknya di dalam tubuhnya mengalir darah perajin tas yang kental. Dan memang Zubaidi yang baru saja dikaruniai seorang anak ini terbilang tekun. Dia selalu cermat mengawasi setiap hasil produksi anak buahnya demi mutu yang ditawarkan. Selain kualitas ya mungkin ketepatan kerjanya. Soalnya rata-rata pesanan kita kan tujuannya itu buat seminar, seragam, untuk workshop, terus untuk acara, souvenir gitu yang rata-rata itu waktunya itu cepat mepet gitu. Dari situ kita berani nyanggupin karena saya yakin teman-teman yang dari penjahit, teman-teman yang mungkin dari orang gudangnya, gambarnya, mola, motong semuanya itu bisa bantu untuk kerja mengejar target waktu-waktu yang ditentuin oleh customer. Ya, Zubaidi berupaya untuk profesional. Beragam produk yang coba ditawarkan nyatanya banyak menarik minat instansi atau korporasi seperti perusahaan travel. Saya buatnya biasanya tas koper, tas travel bag kayak gini, memakai troli ataupun nggak pakai troli, ini biasa kita pakai untuk perjalanan jarak jauh. Yang pesan biasanya sih agen-agen umroh, terus tour travel, terus ada juga yang buat souvenir perusahaan-perusahaan besar gitu. Satu paket untuk perjalanan umroh biasanya tas koper itu ada yang memakai tas lembang buat paspor, ada juga tas jinjing buat tas sendalnya. Terus untuk travel yang selain melayani umroh biasanya dia pesennya koper, kalau nggak travel bag buat perjalanan maksimal 5 hari gitu. Ada juga yang buat souvenir perusahaan-perusahaan gitu, makanya travel bag. Terus untuk tas-tas model helm ini tas helm, dia buat tempat helm. Selain itu kita kan juga memakai tas-tas ransel untuk keperluan seminar atau keperluan seragam sekolah. Selain itu juga kita membuat tas sesuai pesanan dari customer. Customer maunya ngajuin model ini, minta bahannya yang ini, kita layanin semuanya. Ada juga tas lembang biasa buat seminar, tas jinjing buat seminar juga, itu kita layanin semua. Zubaidi memang cenderung menerima pesanan dari perusahaan itu. Itu lantaran perputaran uangnya dirasa lebih menjanjikan untuk usaha kecil yang dimilikinya, ketimbang harus menjual dengan merek sendiri. Kalau saya sih ngambilnya tas-tas yang modelnya seperti seminar, seragam, terus souvenir itu karena perputaran untuk keuangannya itu lebih cepat daripada untuk buat merek sendiri gitu. Tapi itu bukan berarti Zubaidi enggan memproduksi merek sendiri untuk dijual ke pasaran. Apalagi banyak vendor yang sudah menawarkan dan membujuknya untuk membuat merek sendiri. Tapi Zubaidi belum berani untuk melakukan itu lantaran masih terbatasnya kemampuan. Keinginan ada, karena sudah banyak vendor, beberapa vendor langsung itu kayak tali-talinya, terus bahan, ada juga yang merek-merek gitu, terus ada troli gini. Sebenarnya banyak vendor yang datang ke saya memberikan sampel gitu. Ada keinginan, cuman untuk nextnya sih pasti ada, karena kelebihan dari produk yang ada merek sendiri itu pekerja lebih tenang. Soalnya tenangnya dalam arti kerjaan dia udah hafal, dari mulai motong sampai penjahitan itu hafal, produknya itu terus. Cuman kelemahannya mungkin untuk pemasarannya. Pemasarannya dia ada juga kan yang tipenya
naruh barang dulu, uang pembayarannya nanti kalau udah laku gitu. Saya lebih suka tertarik ini karena perputaran keuangannya lebih cepat. Zubaidi terlanjur mencintai tas. Dia sama sekali tidak menduga jika urusan tas jadi jalan hidupnya. Dari semula iseng, kini ratusan tas sudah dibuatnya dalam setiap harinya. Zubaidi masih ingat awal pesanan tas yang didapatnya yang cuma 100 pieces. Awal mula saya dulu dapat pesanan 100 piece tas Lembang dari Kementerian Pendidikan kalau salah itu. Sampai sekarang sih kalau dihitung dari ada 13 penjahit yang tetap sama 4 penjahit yang tidak tetap yang ngontrak tapi ambil potongan di tempat kita, itu perkiraan perharinya itu 500 pieces. 500 pieces itu terbagi, ada yang tas koper, ada yang ransel, ada yang selempang, dan juga goodie bag. Bukan satu produk, karena kita melayani sesuai pesanan customer. Tak heran jika hari-hari Zubaidi selalu diisi dengan tas atau koper. Padahal niatnya bersekolah tinggi dulu ingin membuktikan jika dalam keluarganya ada satu orang, yaitu dirinya yang berkarya di luar dunia tas. Awal mulanya pasti nggak menduga untuk lari ke arah sini ya. Tadinya kan saya pikir keluarga saya udah banyak yang menggeluti dunia usaha tas ini. Jadinya saya pengen nyoba untuk kerja di swasta atau PNS gitu. Paling nggak saya pengen menunjukkan kalau keluarga saya itu nggak hanya usaha di tas gitu, tapi ya jalannya waktu saya karena lingkungan mainnya di tas terus saya sendiri tadinya awalnya juga iseng-iseng untuk masarin itu, karena animo masyarakatnya tinggi ya itu tadi langsung terjun langsung. Karena apa, kita bisa senang dengan membuat lapangan kerja untuk teman-teman yang mau untuk bergabung dengan kita. Kita lebih senang dengan melayani langsung kepada customer daripada tadinya mikir PNS itu ya kerjaannya sih emang kayaknya lebih ringan untuk PNS, cuman kan di sini emang lebih berat tapi kepuasannya itu ada di sini. Zubaidi tampaknya cukup puas dengan apa yang telah diraihnya. Memang dia punya harapan jika suatu saat nanti usaha tasnya yang diberi label ZN Collection bisa berbadan hukum. Namun untuk sementara Zubaidi memilih jalan apa adanya. Harapan untuk buat CV dulu itu pasti ada. Cuma untuk pasaran yang ada sekarang ini kayaknya sih belum perlu untuk menggunakan CV itu. Ada sih beberapa yang minta bendera, data CV, terus faktur pajak segalanya itu. Cuman karena ada pilihan lain yang tanpa syarat seperti itu, makanya saya ngambil yang ada yang lebih mudah dan sama-sama menghasilkannya. Gitu. Kalau ada pilihan yang lebih mudah, ngapain kita ngambil yang susah? Gitu. Tak ada rahasia sukses yang bisa dibagi Zubaidi, kecuali nasihat untuk serius dan ulet dalam bekerja, dan mampu melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Jadi saya sendiri tips yang penting ulet, melayani dengan tanggung jawab gitu aja.
itu pasti orang akan menilai lebih dari dibandingkan dengan manis di awal gitu ya. Ini kan orang tanggung jawab, sama ulet dalam melayani, namanya customer kan masing-masing beda. Ada yang enak, ada yang kurang enak, dan ada juga yang nggak enak gitu. Yang penting kita tetap tanggung jawab melayani customer. Standar-standar yang harus kita miliki dalam pelayanan itu, harus punya standar dalam melayani customer itu. Zubaidi terus giat berkutat dengan tas dan kopernya. Prinsipnya hanyalah mengikuti kemana arus sungai mengalir. Namun, ketekunan dan kesabaran membuatnya selalu yakin jika nasib baik akan segera diraih.